Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Sehat. Baiklah, kalau sehat semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau ngabsen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kalau semuanya berhadir. Apakah semuanya sudah siap belajar? Siap, Bu. Baiklah, kalau sudah siap belajar, keluarkan buku dan alat tulisnya ya, dan simpan semua mainannya dalam tas. Iya, Bu. Baiklah, apakah ada yang ingat minggu kemarin kita belajar apa? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ada yang tahu apakah hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara itu apa? Hak, setiap warga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Warga wajib membayar pajak. Tanggung jawab membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara. Iya, pintar sekali. Setelah kita mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah ada yang tahu apakah itu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bangsa serta nasionalisme, Bu. Iya, pintar sekali. Itu adalah salah satu persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Iya anak-anak, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah Ibu mengharapkan kalian dapat memprediksi, membuktikan, dan menjelaskan apa itu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya anak-anak, nanti Ibu akan membagi kalian jadi beberapa kelompok ya, dan nanti Ibu akan menggunakan stick. Nah, yang dimana stick itu nanti akan berjalan sesuai dengan irama lagu. Dimana jika stick itu berhenti, maka siapa yang mendapatkan stick itu akan menjawab soal yang ada Ibu sediakan ya. Terus bagi kelompok yang tidak mendapatkan stick juga boleh menambahkan jawaban atas pertanyaan yang di dalam kertas tadi. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yang pertama kali Ibu ingin menunjukkan gambar kepada kalian. Kalian amati ya. Nah, di sini ada gambar apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa gambar apa? Gambar tentang pengibaran bendera. Iya, betul sekali. Ada lagi yang tahu anak-anak? Tidak ada. Jadi, Ibu akan jelaskan bahwa pada gambar ini menunjukkan bahwa Insinyur Soekarno menyatakan proklamasi atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal, ada yang tahu? Tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian Ibu ingin menunjukkan sesuatu nih, sebuah video. Bentar ya, Ibu video Nah, coba kalian lihat dulu ya. Nah, menyaksikan video atau gambar yang Ibu tayangkan? sudah. Nah, dari yang gambar atau video yang Ibu tayangkan tadi, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, kepada Amel, tentang apa pertanyaannya? Siapa yang mengibarkan bendera merah putih itu? Oke, pertanyaannya tadi adalah siapa yang mengibarkan bendera merah putih. Nah, dari pertanyaan Amel tadi, ada yang bisa menjawab anak-anak?
Oh, tidak ada. Nah, jadi Ibu jawab, yang mengibarkan bendera ini adalah orangnya bernama Latif Hendra Ningrat. Nah, selain itu ada lagi yang ingin bertanya? Ayo angkat tangan. Dan Iya. di mana Apa? pengibaran benderanya? Nah, jadi pengibaran benderanya itu terjadi di Pegangsaan Timur yang bertempat di Jakarta. Nah, bertanya jawab tentang video atau gambar yang Ibu tayangkan tadi. Ibu ingin membagi kalian semua menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok itu ada berjumlah 4 orang. Nah, Amel bersama teman-temannya 5 orang satu kelompok, Siti bersama teman-teman lainnya 5 orang 2 kelompok, Ahmad yang di belakang Amel yang bersama teman-temannya 5 orang 3 kelompok. Nah, jadi ada 3 kelompok di dalam kelas ini. Nah, kalian sudah duduk secara berkelompok. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja kelompok dan Ibu akan membagikan kepada kalian masing-masing satu LKK. Ada Amel, ada LKK-nya. Nah, silahkan kalian baca LKK-nya tersebut bahwa sudah kalian baca? Sudah. Ya. Nah, jadi pada 2 video tadi, yaitu gambar dan video yang Ibu telah tayangkan tadi, menunjukkan bentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini kita akan mengerjakan di lembar kerja kelompok yang telah Ibu bagikan, di mana di dalam lembar kerja kelompok itu terdapat beberapa pertanyaan yang dapat kita bikin rumusan masalah. Nah, yang pertama dalam LKK itu kan rumusan masalah. Coba Amel, yang pertama apa? Apa? Nah, jadi kita akan membuat rumusan masalah tentang apa? Rumusan masalah itu adalah sesuatu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berguna untuk mengetahui apa yang kita akan teliti atau apa yang akan kita ketahui dari rumusan masalah tersebut. Nah, misalnya apa tadi kan? Misalnya kan dari gambar tayangannya tadi, apa yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya apa sih bentuk persatuan dalam video tersebut. Nah, jadi kalian bisa menentukan rumusan-rumusan masalah sesuai pemikiran kalian sendiri. Nah, yang pertama tadi itu kan apa, lalu yang kedua itu ada kapan misalnya. Nah, jadi kalian bisa membuat rumusan masalah kapan. Nah, misalnya kapan terjadi peristiwa tersebut. Nah, lalu yang misal dalam bentuk proklamasi, kapan terjadinya peristiwa tersebut. Dan jadi jawaban sementara kalian tadi akan diuji kembali, akan dibuktikan kembali dari berbagai sumber, misalnya kan dari buku bisa, internet juga bisa. Jadi setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian kaji kembali, kalian baca kembali buku, misalnya buku kalian kelas 6 tema 2. Nah, pada pembelajaran 6 kalian baca tentang teks misalnya. Jadi kalian buktikan apakah jawaban kalian tadi itu benar atau salah. Anak-anak, Ibu punya video loh buat kalian, silahkan ditonton ya. Yeay!
tadi, Ibu juga memiliki beberapa gambar-gambar untuk ditunjukkan ke kalian. Silahkan dilihat ya. Gambar yang pertama itu ada 5 orang menggunakan pakaian yang berbeda dan menciri khaskan daerah mereka masing-masing. Kemudian gambar yang kedua yaitu adalah orang-orang sedang bergotong royong untuk membangun sebuah rumah. Gambar yang ketiga itu ada 3 orang sedang menaikkan bendera merah putih. Dan gambar yang keempat itu adalah sekelompok orang sedang bermain sepak bola. Anak-anak, Ibu akan memberikan kalian waktu 15 menit untuk menggali informasi lebih tentang persatuan dan juga perbedaan. Silahkan dimulai anak-anak. Bagaimana anak-anak? Udah selesai? Udah, Bu. Bagus. Sebelumnya kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan terkait tentang persatuan dan juga perbedaan. Nah, Ibu ingin jawaban yang sudah kalian tulis sebelumnya kalian bandingkan dengan informasi yang sudah kalian temukan, kemudian tariklah kesimpulan dari materi pada hari ini. Silahkan tuliskan di lembar jawaban kalian ya. Dimulai dari sekarang. Iya, Bu. Baik. Sudah anak-anak menulisnya? Sudah, Bu. Bagus. Ibu ingin perwakilan kelompok 2 Memel untuk mempresentasikan apa kesimpulan materinya. Iya Bu, jadi menurut saya persatuan adalah di mana semua komponen dalam kehidupan bermasyarakat itu saling bekerja sama dan menciptakan lingkungan yang harmonis serta menciptakan kedamaian. Baik anak-anak, bagus sekali ya presentasi dari Memel tadi. Nah, kemudian Ibu punya games nih buat kalian. Jadi, sebelum gamesnya dimulai, ada peraturannya nih. Jadi, Ibu akan membacakan setiap soalnya dan Ibu ingin perwakilan setiap kelompok yang dapat menjawab pertanyaannya. Silahkan acungkan tangannya ya, nanti Ibu pilih. Pertanyaan pertama. Perhatikan tabel di bawah ini. Pernyataan tentang manfaat persatuan dalam sekolah ditunjukkan oleh nomor 1. Kekeluargaan menjadi harmonis. 2. Saling mengharap dan membantu sesama. 3. Tumbuhnya rasa persatuan yang kuat. 4. Terwujudnya cita-cita sekolah. 5. Tidak ada perpecahan. Jadi yang bisa menjawab silahkan angkat tangannya ya. Iya, silahkan ayo. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? B. Jawabannya salah. Jadi jawabannya itu adalah C. Jadi pernyataan tentang manfaat persatuan dalam sekolah itu ditunjukkan oleh nomor 3. Tumbuhnya rasa persatuan yang kuat, kemudian terwujudnya cita-cita sekolah, dan tidak ada perpecahan. Lanjut ya ke soal berikutnya. Ya, Bu. Nah, soal kedua, sikap persatuan dan kesatuan juga dapat diterapkan pada kegiatan di lingkungan masyarakat. Berikut ini contoh yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang A, itu ada membantu teman yang mengalami kesulitan materi. Yang B, memberi jawaban pada teman saat ujian. Yang C, saling menghargai dan membantu sesama. Yang D, melaksanakan piket kelas. Silahkan kelompok mana yang duluan?
satu lagi. C. Iya, jawabannya benar. Jadi kelompok 1 mendapatkan 1 poin ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Hidup rukun dalam perbedaan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan dari penjajah. Perbedaan bukan merupakan hambatan dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini upaya untuk menyikapi perbedaan tersebut adalah: A. Bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, dan ras. B. Melakukan kegiatan gotong royong bersama warga kampung dengan terpaksa. C. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama dan golongan. D. Kerendahan hati dan kesadaran sebagai makhluk sosial perlu diutamakan ke dalam diri setiap manusia. Jadi jawabannya apa anak-anak? Kelompok mana nih? Iya, kelompok 1 lagi. Kelompok 2 mana sih suaranya? Jadi apa jawabannya, ayo? D. Iya, benar sekali. Kemudian ke pertanyaan terakhir ya ini. Nih, pertanyaan terakhir. Kehidupan bermasyarakat yang rukun akan memberikan manfaat pada manusia. Berikut merupakan contoh manfaat hidup rukun adalah: A. Keadaan lebih aman dan tentram. B. Keadaan lebih genting dan terkendali. C. Keadaan lebih ribet, terkendali dan damai. D. Keadaan lebih damai dan tersendatnya komunikasi. Jadi kelompok mana nih? Masa nggak ada yang bisa jawab? Iya, kelompoknya Memel. Silahkan. Jawabannya apa, Nak? Bu. Iya, bagus sekali, pintar. Jadi sekarang skor dari kelompok 1 itu 2 dan kelompok 2 baru 1. Jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Yeay! Jadi untuk kelompok 2 yang belum berhasil dan belum menang pada hari ini, tetap semangat ya, terus belajar dan belajar lagi. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mengingat-ingat kembali atau mengulang-ulang kembali pelajaran yang kita pelajari tadi. Ayo, siapa yang masih ingat tentang pelajaran yang tadi? Saya, Pak. Ya, silahkan ya, Jit. Sampaikan apa saja yang kamu ingat tadi tentang materi kita tadi. Yang saya ingat tuh nilai persatuan dan kesatuan. Perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dari masa proklamasi. Ya, betul sekali. Kemudian Bapak akan meminta kalian untuk menulis kembali tentang materi yang kita pelajari tadi. Bapak beri waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, bagus. Cepat sekali kalian mengerjakannya. Bagus sekali. Kemudian setelah menulis, kalian akan membacakan apa-apa saja yang kalian tulis tadi. Ayo, siapa yang mau membacakan? Angkat tangan. Saya aja, Pak. Ya, silahkan kepada Andi untuk membacakan apa yang kamu tulis tadi. Yang sulit saya pelajari memaparkan informasi dari teks buku sejarah dengan aspek 5W tambah 1H. Oh, itu. Oke. Kemudian apakah anak-anak yang lain ada yang mau bertanya atau menambahkan informasi tentang temannya tadi? Saya, Pak. Oke, silahkan kepada Ahmad. Saya ingin bertanya Ya. tentang aspek siapa dan kapan tuh bagaimana caranya kita menghubungkan dengan aspek sejarah, Pak? Oke. Jadi pada aspek ke siapa dan aspek kapan untuk menghubungkan ke teks sejarah, misalnya
Bapak ambil teks sejarah proklamasi. Jadi untuk aspek siapa itu menanyakan kepada seseorang. Nah, contohnya seperti ini. Siapakah yang membacakan teks proklamasi? Jadi jawabannya adalah yang membacakan teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, jadi itu untuk aspek siapa. Jadi ingat, aspek siapa itu untuk menanyakan kepada seseorang. Kemudian aspek yang kedua, aspek apa tadi? Kapan? Oke, aspek kapan. Aspek kapan itu adalah untuk menanyakan waktu. Nah, coba kita hubungkan aspek kapan ke teks sejarah proklamasi. Jadi, kapan pembacaan teks proklamasi? Jawabannya adalah teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi, itu adalah teks kapan, aspek kapan tadi adalah untuk menanyakan waktu. Nah, kemudian apakah kalian ada yang ingin menambahkan informasi tambahan atau apa saja? Saya Pak. Oke, dipersilahkan kepada Ari. Jadi di sini saya ingin menambahkan sedikit materi kita pada hari ini. Oke. Menurut saya itu nilai persatuan dan kesatuan di Indonesia dapat terjaga jika keutuhan negara dapat terbangun di seluruh pelosok Indonesia. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan kepada Ari. Oke, baiklah. Bapak akan menyampaikan sedikit pesan-kesan, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan bahasa Indonesia. Sebagaimana kita tadi telah belajar tentang 5W plus 1H, nah itu merupakan salah satu kekayaan dari bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian juga kita harus mengenal sejarah, apalagi sejarah tentang kemerdekaan kita, sejarah tentang proklamasi. Kita jangan sampai melupakan sejarah itu. Kemudian juga kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadi Bapak mengharapkan kepada kalian agar selalu memiliki sikap yang baik dan toleransi walaupun berada dalam perbedaan. Mengingat bahwa kita bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang multikultural. Jadi sekali lagi Bapak harap kalian harus menjaga nilai persatuan dan kesatuan di negara kita, negara Indonesia, agar tercipta perdamaian dan keutuhan negara kita. Ya, selanjutnya mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh Yazid. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terima kasih kepada kalian semua yang sudah memperhatikan pelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Kalian juga jangan lupa untuk belajar dan mengulangi pelajaran tadi kembali di rumah. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan.